Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jailani dari Ilmu Administrasi Negara, akan mempresentasikan peta kepemilikan media nasional. Fenomena kepemilikan media bukan saja bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun juga privilege politik dari sebuah pemberitaan. Privilege itu adalah hak istimewa politik dari sebuah pemberitaan. Sejumlah media massa memperlihatkan sikap partisannya terhadap partai politik secara terbuka, walaupun tidak menyatakan diri secara resmi sebagai pendukung salah satu partai politik itu. Media berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan, menanamkan kesadaran palsu bagi khalayak. Media massa diyakini bukan sekedar medium lalu lintas pesan dan unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik dominan. Kuatnya relasi ekonomi dan politik dalam media massa yang bermunculan saat ini terkonfirmasi lewat hadirnya pemberitaan-pemberitaan mengenai partai politik menjelang pemilu 2019 lalu. Dua stasiun TV berita Indonesia yaitu Metro TV dan TV One yang awalnya hadir sebagai media berita yang informatif dan menarik, namun sekarang justru isi pemberitanya sering didominasi berita bentakan politik, korupsi yang dilakukan oleh partai-partai politik, manuver-manuver politik dari pihak rivalnya dalam berpolitik. Jadi Metro TV sendiri dia menggunakan medianya untuk ya saling gontakan politik, saling ya kayak seperti dalam Metro TV. Memang pemberitaan Metro TV itu didominasi yang paling pertama itu Demokrat, tapi pemberitaannya tentang korupsi di Partai Demokrat, tentang ini itu di Partai Demokrat. Jadi seperti menjatuhkan partai lainnya. Metro TV sendiri dipunyai oleh Surya Paloh dari Partai Nasdem, dan RCTI yang punyanya adalah Haritanu Sudibjo. Nah, terus Abu Rizal Bakri pun dia punya waktu itu, kalau nggak salah dia dari Golkar, Abu Rizal Bakri. Jadi sekarang itu media itu didominan itu politik. Jadi kebanyakan politik, sehingga masyarakat itu tahu politik itu seperti apa, tapi tahunya hanya di televisi saja. Terkadang si masyarakat itu akan terdoktrin oleh politik. Jadi misalnya dari PKS, ini dari PDI, ya ada yang dari media itu ada yang menjadikan PKS sampai berantem gara-gara politik. Itu awalnya dari media. Media massa. Media memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan kehidupan bernegara. M.C. Quayle dalam bukunya Mass Communication Theories dalam Subiakto dan Ida 2012 mengatakan bahwa setidaknya ada 6 perspektif dalam melihat peran media. Pertama, media massa dipandang sebagai window on event and experience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana ataupun pada diri mereka sendiri. Jadi di media itu kita bisa tahu di luar sana terjadi apa. Misalnya terjadi pembunuhan lah, pemerkosaan kah, atau apalah, suka ada di dalam media. Jadi masyarakat lain pun jadi tahu kekerasan apa yang ada saat ini di Indonesia, jadi bisa tahulah di luaran sana. Kedua, media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the world, implying a faithful relation, yaitu
cermin sebagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia yang merefleksikan apa adanya. Maksudnya bagaimana? Jadi kita cermin berbagai peristiwa. Jadi kita tahu peristiwa-peristiwa apa aja yang ada di masyarakat dan dunia. Kita bisa tahu sebagai bagaimana pembantaian saat di Suriah, pembantaian di Palestina, terus Rohingya segala macam. Begitu kita tahu dari kemarin-kemarin tuh yang ramai itu gencar-gencar tentang Rohingya, terus tentang suku yang di Cina Uighur tuh. Jadi kita tahu penyiksaan terhadap umat Islam dari agama-agama lain. Ketiga itu memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Nah, filter itu adalah penyaringan. Jadi filter itu adalah penyaringan informasi media. Jadi emang perlu sih kalau informasi itu perlu disaring karena takutnya itu informasinya hoax atau bagaimana. Nah, terus keempat, media massa acap kali pula dipandang sebagai guide, penunjuk jalan atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas sebagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Kelima, melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan sebagai informasi dan ide-ide kepada khalayak sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik terakhir. Keenam, media massa sebagai interlokutor yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif. Beberapa jenis media massa itu ada televisi, radio, majalah, koran, internet. Televisi sendiri itu dari dulu sudah menempatkan nomor 1 dalam media massa, jadi yang memiliki jangkauan yang luas. Jadi dalam keseharian masyarakat Indonesia, televisi tetap menjadi media yang paling besar pengaruhnya karena mudah diakses dan memiliki jangkauan yang luas. Bahkan menurut survei Mark Plus pada tahun 2014, televisi masih menempati peringkat pertama sebagai most frequency asset media di Indonesia. Radio sendiri sekarang sudah jarang yang memakai radio ya. Kalau dalam radio itu zaman dulu mungkin ya ada. Kalau sekarang kan televisi itu lebih enak, lebih yang punya televisi itu pun. Kalau yang tidak punya televisi, yang tidak punya televisi ya mungkin dia akan lihatnya ke orang lain, nyimpang gitu. Nonton televisi di orang lain. Nah, jadi kalau misalnya di majalah jarang sih orang, kebanyakan mendengar dibandingkan membaca. Kebanyakan orang itu lebih baik mendengar daripada membaca. Jadi malas lah, kebanyakan orang Indonesia itu malas dalam hal membaca. Sama seperti saya juga. Dalam koran juga sekarang sudah mulai punah ya koran ya. Jadi dulu mas sering banget tuh koran-koran di ini ke rumah-rumah gitu. Sekarang agak-agak jarang ya semenjak adanya internet tuh. Nah, kalau dari internet sendiri banyak orang-orang yang memakai internet, tapi kebanyakan dalam internet itu hoax. Jadi memecah belah, banyaknya memecah belah agama, memecah belah politik, memecah belah Indonesia juga. Jadi intinya dari internet ini bisa menyebabkan kekacauan dalam Indonesia. Internet sendiri sangat mudah diakses oleh anak-anak muda. Jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang itu jadi politikus dadakan karena adanya internet. Seperti di Facebook tiba-tiba ada tentang politik lah, tentang makar, tentang segala macam.
tentang fitnah-fitnah kepada ulama juga banyak. Dan terus kriminalisasikan ulama juga banyak di internet. Dan internet sendiri sangat bahaya ya kalau misalnya kita tidak memfilternya. Makanya kita lebih baik lihat langsung daripada harus melihat internet dan televisi. Di media-media itu banyak sekali kebohongan. Nah, 8 raja media di Indonesia. Pertama, Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu anak perusahaannya Transcorp, Trans TV, Trans 7, CNN TV, CNN Online, Detik. Medianya tuh. Anak perusahaannya Transcorp. Infrastrukturnya itu Transvision, Indonesia Telemedia. Nah, Khairul Tanjung sendiri dia pernah berpolitik ya. Jadi tentang dia semua di dalam medianya dia tentang politik. Nah, terus kedua Haritanu Sudibjo. Haritanu Sudibjo mempunyai anak perusahaan MNC medianya itu MNC Global, RCTI, Koran Sindo, Okezone, Sindo News, Trijaya FM, RDI, Global Radio. Infrastrukturnya adalah Indostar dan Indovision. Haritanu Sudibjo ini sangat luas ya wawasan untuk medianya, mencangkup semuanya kayak di RCTI, Global TV sering banyak tuh. Saya hampir terngiang-ngiang sama lagunya Perindo tuh ya, yang lagunya sering ada tuh di RCTI, setiap iklan suka ada di Haritanu Sudibjo. Nah, itu dia di media sekarang itu seperti memihak kepada satu partai. Nah, gitu. Dan Edi Syariat Maja, anak perusahaannya itu SCMA Group. Medianya SCTV, Indosiar, Oceanel, Liputan6.com, El Sinta. Infrastrukturnya Bitnet Komunikasindo. Nah, sekarang kalau misalnya Edi Sarmaja sendiri sepertinya dia belum punya partai itu, belum mengikuti belum mengikuti politik ya, belum ada tuh, belum terkenal kayaknya nih. Dia mungkin fokus sama medianya. Yang keempat, James Riyadi. James Riyadi itu sangat lumayan terkenal ya. James Riyadi dia salah satu orang yang dekat dengan Pak Presiden Joko Widodo. Anak perusahaannya itu Berita Satu, medianya itu Berita Satu TV, Berita Satu Online, Suara Pembaruan. Terus infrastrukturnya itu Linknet sama Pers Media. Nah, ini salah satu orang yang menguasai media di Indonesia. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Nah, terus kelima Jakob Utama. Anak perusahaannya ini Kompas Group ya. Medianya Kompas TV, Kompas Online, Tribun, Sonora Radio. Infrastrukturnya adalah K-Vision ya. Yaitu salah satu orang yang dekat dengan Pak Presiden juga ya, Kompas TV, dan sering memberitakan tentang politik, memberitakan tentang Pak Presiden, memberitakan tentang pemerintah di Indonesia. Nah, yang ke-6 itu adalah Abu Rizal Bakri ya, salah satu pengusaha di Indonesia ya, pengusaha sukses ya, Abu Rizal Bakri yang punya Lapindo tuh. Anak perusahaannya PC Media Asia. Medianya itu TV One, Antv, Viva News. Infrastrukturnya adalah Bakri Telkom. Abu Rizal Bakri ini pernah juga menjadi ketua umum Golkar
waktu 2014 kalau nggak salah. Abdul Jalal Bakri itu dia salah satu orang yang mempunyai TV One ya. TV One itu adalah media channel yang ini ya, yang tidak berat sebelah, yang yang tidak berat sebelah itu disebutnya tidak memihak satu sama lain, netral. TV One ini salah satu media yang netral. Dia juga punya yang namanya acara yang terkenal tuh ILC ya, yang Pak Karni tuh, yang sering banget mendatangkan orang-orang yang berdebat, seperti mendatangkan Rocky Gerung, mendatangkan, jadi apa-apa yang dipermasalahkan di Indonesia langsung didebatkan di ILC, dijelaskan di ILC, diklarifikasi di ILC. Nah, ILC sendiri itu yang presiden ILC-nya itu adalah Bang Karni Ilyas ya. Dan yang ketujuh, Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ini sangat terkenal juga ya. Kita banyak tahu sama Dahlan Iskan. Dia punya Jawa Post, anak perusahaannya itu Jawa Post Group, medianya itu Jawa Post TV, Jawa Post, jpnn.com, Pajar FM. Ini petutunya adalah Fangbian Iskan. Dahlan Iskan sendiri sepertinya kurang ini ya, Jawa Post itu sepertinya kurang mencangkup semua masyarakat Indonesia, jadi belum terlalu terkenal. Saya sendiri pun jarang ya memakai Jawa Post ya, seringnya itu lihat paling TV One yang kayak Kompas tuh, seringnya tuh melihat. Kalau misalnya di media-media internet banyaknya Kompas, terus Liputan 6. Nah, Liputan 6 yang sering-sering ada tuh di internet, yang TV One. Kalau Jawa Post itu kayaknya rada kurang terlalu terkenal, tapi banyak sih yang memakai Jawa Post juga. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu adalah Surya Paloh. Surya Paloh itu anak perusahaannya Media Televisi Indonesia. Medianya itu Metro TV, Media Indonesia, metrotv-news.com, dan Media Group. Dan institusinya adalah Media Group. Surya Paloh sendiri dia sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem ya. Dia pun sangat penting ya di Metro TV itu. Dia soalnya dia yang punya Metro TV. Nah, dalam pemberitaan Metro TV sendiri itu cenderung ke politik ya. Jadi cenderung ke politik. Sempat waktu tahun 2019 itu Metro TV dibilang Metro tipu karena selalu memberitakan berita-berita hoax. Metro TV sendiri, dan selalu berat sebelah untuk memberitakannya. Seperti misalnya di kubu A dimasalahin, di kubu A ada masalah diberitakan langsung, tapi di kubu B nggak ada masalah, di kubu B ada masalah tapi tidak langsung diberitakan. Seperti itu, tidak seperti TV One ya, yang tadi saya jelaskan. TV One yang netral, yang mempunyai acara yang terkenal tuh LSC ya. Kalau Metro TV sendiri itu ya kebanyakan ya seperti yang pernah tuh terjadi waktu demo, kalau nggak salah kru Metro TV itu diusir karena selalu memberitakan ya berita-berita bohong. Jadi diusir oleh masa-masa yang berdemo. Nah, karena Surya Paloh sendiri itu sangat dekat dengan Pak Presiden waktu itu dan mendukung Pak Presiden untuk 2 periode. Jadi ada kecenderungan
suatu kubu. Oke, terima kasih. Ini presentasi saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.